Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan dan keselamatan untuk mengikuti pembelajaran perilaku konsumen. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Aditya Rahman Ginting. Yang kedua ada Cahya Aditria. Yang ketiga ada Rizka Fauzia Umardi. Baiklah, kita langsung saja mulai materinya. Di situ ada pengertian ideologi dan konsumen dan kaitannya antara ideologi dan konsumen. Baiklah, di sini kita masuk ke pengertian ideologi dan konsumen. Ideologi sebagai pandangan hidup dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan hidup cita-cita hidup. Yang kedua ada konsumen. Konsumen menurut bahasa adalah seseorang yang membeli, menggunakan baik barang ataupun jasa untuk memperoleh kepuasan terhadap dirinya. Konsumen tersendiri memiliki hak untuk menentukan pilihan terdapat produk-produk tertentu yang dia butuhkan, bahkan yang dia inginkan, baik barang ataupun jasa. Kemudian ada kaitan ideologi dan konsumen. Setiap konsumen memiliki ideologinya masing-masing, karena konsumen berhak menentukan antara yang terbaik, baik, serta yang tidak baik untuk keberlangsungan kehidupannya. Kemudian, ideologi konsumen merupakan suatu hak mutlak seseorang konsumen untuk memiliki atau mempunyai barang yang dia inginkan. Dan juga dalam konteks jasa, konsumen berhak mendapatkan tawaran terbaik dan pelayanan terbaik dari si pelaku jasa yang membuka layanan jasa pada banyak orang. Mungkin sekian materi dari saya. Baiklah, saya Rizka Fauzia Umardi kembali melanjutkan pembahasan mengenai konsumerisme, yaitu asal mula lahirnya konsumerisme. Budaya konsumerisme terutama muncul setelah masa industrialisasi ketika barang-barang mulai diproduksi secara massal, sehingga membutuhkan konsumen yang lebih luas. Media dalam hal ini menempatkan posisi strategis sekaligus menentukan yang dimana medium yang menjembatani produsen dengan masyarakat sebagai calon konsumen. Menurut Wilmer Sombart sendiri, perkembangan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakat, yang dimana tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi ini yang pertama adalah zaman perekonomian tertutup, yang kedua adalah zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, serta yang terakhir adalah zaman perekonomian kapitalis, yaitu kapitalis purba, madya, raya, dan akhir. Hubungan ideologi dengan konsumerisme. Terdapat sebuah ideologi dalam konsumerisme. Ideologi dalam konsumerisme tersebut merupakan suatu bentuk pengalihan di mana konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, di mana budaya konsumerisme dianggap sebagai budaya yang harus melekat pada masyarakat seolah-olah untuk memperoleh sebuah identitas. Mereka harus memilih sebuah gaya hidup yang menganut kepada budaya konsumerisme. Pada perkembangan perusahaan-perusahaan asing yang semakin luas, tentunya tidak lepas dari pengaruh ideologi yang dianut, di mana dalam analisis Gramsci, ideologilah yang memajukan perkembangan kekuatan-kekuatan produktif. Maka ketika berbicara mengenai globalisasi ekonomi, ketika itu pula tengah berbicara mengenai tatanan dunia baru yang bertumpu pada kekuasaan modal dan pemilik modal. Pelaku utamanya adalah perusahaan-perusahaan transnasional dan proses kultural ideologis yang dibawanya adalah konsumerisme. Di mana dalam buku One Dimensional Man, Marcus mengklaim bahwa ideologi konsumerisme dipromosikan oleh kapitalisme melalui kerja industri budaya. Penerimaan terhadap ideologi konsumerisme ini membuat masyarakat terlibat dengan sistem kebutuhan palsu. Ketika konsumerisme mulai tumbuh dan berkembang, maka fenomena sosial tersebut dapat dilihat sebagai fenomena sosial budaya yang tidak lepas dari dampak globalisasi dan sistem kapitalisme modern dengan mendasarkan pada tata nilai materialistis, mulai dari tingkah laku, pola pikir, hingga sikap. Sebuah gengsi menjadi panutan utama dalam pola konsumsi sehingga akan menghasilkan konsumerisme, sehingga gaya hidup yang seperti ini menjadi bagian dari manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Konsumerisme sebagai bentuk perubahan budaya.
Perubahan cepat dalam dunia teknologi informasi telah mengubah budaya sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Masyarakat di seluruh dunia telah mampu melakukan transaksi ekonomi dan memperoleh informasi dalam waktu yang singkat. Dan saat generasi kini tengah menata ranah kehidupan dan memperkuat sisa-sisa optimisme, budaya konsumerisme untuk tingkat tertentu harus dapat dipahami dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan kepentingan ideologi pasar yang memanfaatkan pergeseran sensibilitas dari waktu ke waktu terus diperparah ke arah lebah konsumsi massa atau mass consumption yang menganggap budaya materi adalah segalanya. Baiklah, saya Friska Paujomardi akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai konsumerisme dalam perspektif Islam. Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional adalah dilihat dari masalah kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ini biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi, karena segala keperluan dasar manusia itu untuk hidupnya. Islam merupakan agama yang lengkap, tidak mengakui pemisahan antara agama, politik, dan ekonomi. Bagi umat Islam sendiri, Islam menyediakan cara hidup yang komprehensif. Oleh karena itu, masalah ekonomi Islam harus dilihat dari konteks nilai-nilai etika. Hal ini sangat esensial, mengingat agama itu datang dalam rangka meningkatkan sistem kehidupan secara menyeluruh, mendorong perkembangan spiritual individu, serta memperbaiki ketidakseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat yang bergerak ke arah keadilan sosial. Islam merupakan agama yang mengutamakan nilai etika, di mana nilai-nilai etika Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah yang pertama, seimbang dalam konsumsi. Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk diri sendiri, keluarga, serta fisabilillah. Islam mengharamkan sifat kikir, boros, dan menghamburkan hartanya. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 29, yang dimana artinya, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada pundakmu, dan janganlah kamu terlalu mengeluhkannya, karena itu akan menjadikanmu tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra ayat 29. Yang kedua adalah membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik. Islam mendorong dan memberikan kebebasan kepada manusia agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal. Kebebasan tersebut dengan ketentuan agar tidak melanggar batas suci serta tidak mendatangkan bahaya seperti judi yang hanya memperuntukkan hawa nafsu. Yang terakhir adalah larangan bersikap israf atau royal dan tazir atau sia-sia. Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam ekonomi Islam adalah hidup sederhana itu suatu nilai bertolak belakang dengan ekonomi yang kapitalisnya menganggap konsumerisme adalah suatu nilai. Konsumerisme ini identik dengan gaya hidup yang mewah. Gaya hidup mewah ini sebagai bentuk perusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikan dari hal-hal mulia dan akhlak yang luhur.